Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah setia mau nungguin cerita ini. Dan maaf juga bagi kalian yang nunggu cerita ini karena aku nggak up beberapa hari karena ada kesibukan yang nggak bisa aku tinggalin. Oke teman-teman, kita langsung aja ke ceritanya. Kalian dengerin ya. Meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing, anak, atau binatang lain yang Pak Wanto ingat. Suaranya tidak seperti manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua mimpi itu kembali dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar seolah-olah ia sedang mengandung. Namun malam itu ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termaksud Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjajar pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya, dan pohon itu tumbuh di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengak. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu kecil, berlendir, dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing yang misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robia lah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. Apa itu? Tanya Bu Robia. Anak kambing, Bu, ucap Pak Wanto. Anak kambingnya siapa itu, Pak? Tidak tahu. Aku menemukan di pohon jati. Kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari? Biarin. Kan ada yang nyari nanti tak kasihkan. Kasihan, masih anakan. Gitu tah, ya sudah terserah Bapak. Hari itu juga Pak Wanto membuat kandang kecil. Malam itu kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robia lah yang pertama kali tahu. Ketika Pak Wanto tengah tidur, Bu Robia mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. Tun, itu kamu kah? Meski hamil tua, Bu Robia masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robia akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robia membuka pintu mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robia segera mendekatinya. Namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robia bertanya siapa gerangan yang ada di sana. Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robia dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robia yang syok siap berteriak. Keesokan paginya Bu Robia terbangun dengan wajah yang pucat, entah mimpi atau bukan. Bu Robia menceritakan hal ini pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa diminta tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, bawa aku kemana anak kambing itu berada. Bu Robia pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempek yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing. Firasatku kok jelek, kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing. Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi.
Namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan ia mendengar suara kambing menggemik. Anehnya, dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Safi sedikit merinding. Ini dilanjut apa enggak ya? Badan udah mulai merinding di kamar sendirian. Aduh, oke teman-teman, kita lanjutkan besok aja ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan.